Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali pada video mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai respon negara India terhadap kemerdekaan Indonesia. Topik pembahasan yang akan kita bahas dalam video kali ini ada latar belakang dukungan Indonesia. Ini berupa alasan mengapa India memberi dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah perjuangan awal diplomasi. Ini menceritakan mengenai bagaimana perjuangan para pemuda pelajar Indonesia di India serta beberapa tokoh seperti Sultan Syahrir maupun Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah bentuk pengakuan Indonesia. Ini berisi mengenai pengakuan kedaulatan Indonesia oleh India secara de facto maupun de jure. Yang ketiga adalah upaya India dalam membantu Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia berupa bantuan diplomasi ke negara-negara lain oleh India untuk Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Nah, mari kita awali dengan melihat latar belakang dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia. Latar belakang pertama adalah karena perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai negara yang terjajah oleh imperialisme dan kolonialisme oleh bangsa Barat. Nah, kita ketahui bahwa India ini merupakan salah satu bekas jajahan dari Inggris, sedangkan Indonesia sendiri juga merupakan salah satu negara bekas jajahan dari Belanda. Nah, keduanya memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan sama-sama sebagai negara yang terjajah. Yang kedua adalah India dan Indonesia ini memiliki kedekatan secara sejarah budaya dengan Indonesia sejak abad ke-5 Masehi. Nah, ini terbukti bahwa kita sudah memiliki kontak erat dengan bangsa India, baik dari arsitektur candi, kemudian bahasa, kemudian cerita masyarakat, kemudian agama, kemudian kontak perdagangan yang terjadi pada abad ke-8 sampai ke abad ke-14. Maka ini menjadi suatu hubungan historis yang sangat kuat antara Indonesia dan India. Kemudian yang ketiga adalah keakraban para pemimpin India maupun Indonesia. Nah, kita ketahui memang Jawaharlal Nehru ini memiliki hubungan yang dekat dengan Sultan Syahrir, dengan Hatta yang merupakan dulu sama-sama lulusan satu sekolah di Belanda dan di Inggris. Kemudian diplomasi beras yang dilakukan oleh Sultan Syahrir ini berhasil mencuri pandangan, mencuri perhatian dari warga India ataupun para pemimpin-pemimpin India pada tahun 1946. Nah, yang nanti akan kita bahas lebih detail tentang diplomasi beras ini. Nah, bagaimana proses awal India ini memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Indonesia? Nah, upaya yang dilakukan pertama dilakukan oleh para pelajar Indonesia yang ada di Indonesia. Para pelajar ini tergabung di dalam organisasi PPI, Persatuan Putra Indonesia di India. Ini berusaha melakukan pembelaan terhadap proklamasi negara Indonesia dan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri secara berdaulat. Nah, upaya-upaya apa yang dilakukan para pemuda PPI pada waktu itu? Yaitu membentuk Balai Penerangan Indonesia atau Indonesia Information Service tanggal 9 Juni 1946 dengan tugasnya yaitu menyiarkan dan membuat buletin serta brosur-brosur dalam bahasa Inggris, Urdu, dan Indonesia tentang segala sesuatu yang terjadi di Indonesia, yang kemudian nanti dilanjutkan di dalam media massa dan pers di India, dan nanti berita tersebut akan diteruskan dari perwakilan India, diteruskan ke
Inggris dari perwakilan India yang ada di London. Jadi itu salah satu strategi yang dilakukan oleh para pemuda pada waktu itu. Jadi melakukan penyebaran berita yang berantai dari India, kemudian nanti disalurkan lagi ke Inggris untuk memperoleh dukungan yang lebih luas. Jadi ibaratnya sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui pada waktu itu. Kemudian upaya yang dilakukan para pemuda selanjutnya adalah berusaha meyakinkan para pemimpin India untuk mendukung kemerdekaan Indonesia, dan yang ketiga adalah bekerja sama dengan Persatuan Pemuda Indonesia yang beranggota dari 700 pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal Belanda yang ada di pelabuhan-pelabuhan India pada waktu itu untuk melakukan aksi mogok. Jadi selain menggelar demonstrasi dan mendesak pemerintah India untuk masuk Indonesia, juga para pemuda ini juga bekerja sama dengan para Persatuan Pemuda Indonesia yang tergabung dalam 700 laut yang bekerja di kapal-kapal Belanda yang pada waktu itu singgah di India untuk demonstrasi agar mogok tidak mau bekerja di kapal-kapal milik Belanda. Sehingga nanti Belanda mulai terdesak karena kapal-kapalnya banyak yang tidak bisa jalan karena kekurangan anggota. Kemudian ada upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Syahrir dengan melakukan diplomasi Syahrir. Diplomasi Syahrir ini beliau lakukan dengan cara ikut serta dalam konferensi inter-ASEAN, yaitu Sultan Syahrir ini mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India pada tanggal 18 Mei 1946. Dari bantuan tersebut akhirnya Sultan Syahrir ini diundang oleh Perdana Menteri India untuk hadir di konferensi inter-ASEAN. Nah, diwakili dari Sultan Syahrir, dan dari India ada KL Punjabi. Nah, kemudian negosiasi atau perjanjian bantuan Indonesia kepada India ini dikirim, yaitu dalam bentuk beras atau padi pada tanggal 20 Agustus di 1946 di 3 pelabuhan yang ada di Indonesia. Kenapa 3 pelabuhan? Kenapa nggak jadi satu di Tanjung Priok misalnya? Hal ini dikarenakan pada waktu itu situasi di Indonesia ini sedang menghadapi blokade Belanda. Blokade Belanda ini memblok pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Makanya strategi yang dilakukan Syahrir pada waktu itu untuk mengirim beras ke India, maka dipilih 3 pelabuhan kecil-kecil yang ada di Jawa. Ada di Cirebon, di Probolinggo, kemudian di Banyuwangi. Nah, ketiga kapal ini akhirnya berhasil mengirimkan bantuan beras ke India. Dari tindakan tersebutlah maka PM Nehru, Perdana Menteri Nehru, ini mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke New Delhi untuk menghadiri konferensi inter-Asia. Nah, di dalam pidatonya ketika Sultan Syahrir hadir dalam konferensi inter-Asia 23 Maret sampai 2 April 1947 menyatakan bahwa Indonesia ini menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, bahwa bangsa-bangsa di Asia harus bersatu demi kepentingan bersama terbebas dari penjajahan pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah saling menjaga atau menjalin persahabatan antar bangsa di kawasan Asia. Selanjutnya ada upaya diplomasi yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, di mana pada waktu itu Muhammad Hatta bertemu dengan Perdana Menteri Nehru untuk meminta bantuan senjata, akan tetapi keinginan tersebut tidak bisa dikabulkan karena sebagian besar persenjataan dari India ini dipegang dan diawasi secara ketat oleh Inggris. Nah, apa tindakan yang dilakukan India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Tapi sebelum itu mari kita bahas mengenai
bagaimana bentuk pengakuan kemerdekaan India, pengakuan kemerdekaan Indonesia dari India. Nah, secara de facto, diplomasi beras Sultan Syahrir menjadi titik awal dari hubungan bilateral yang harmonis antara Indonesia dan India, di mana pada tanggal 2 September 1946 Jawaharlal Nehru ini membalas kebaikan Indonesia dengan memberikan pengakuan kemerdekaan secara resmi kepada Indonesia. Selain itu juga pada akhirnya nanti Jawaharlal Nehru juga mengirimkan obat-obatan ke Indonesia karena mengingat Indonesia pada waktu itu sedang menghadapi perang dengan Belanda. Kemudian secara de jure ini adalah pada tahun 1947 Indonesia ini mendirikan kantor urusan Indonesia di New Delhi atau Indonesian Office yang menjadi perwakilan resmi pemerintahan Republik Indonesia yang ada di India. Kemudian selain itu juga ada undangan resmi Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta di konferensi Interasia sebagai perwakilan Indonesia. Ini menandakan bahwa pada masa itu India sudah mengakui Indonesia sebagai sebuah negara yang boleh hadir di dalam pertemuan antar negara. Nah, apa tindakan yang dilakukan India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Jadi selain pengakuan yang diberikan oleh India, tetapi India juga turut serta dalam mendukung kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya bisa kita lihat dari tindakan untuk mengirimkan obat-obatan dan pakaian ke Indonesia sebagai tindakan balas budi atas bantuan Indonesia yang telah mengirimkan beras 500.000 ton ke Indonesia pada bulan Mei 1946. Kemudian selanjutnya pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia juga mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Ini berkaitan dengan tindakan Belanda yang pada waktu itu melangsarkan agresi militer Belanda ke-1 yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Nah, akibat dari tindakan dan India dan Australia ini, akibat dukungan dampaknya dari tindakan yang dilakukan oleh India dan Australia ini, PBB akhirnya mengeluarkan resolusi tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda melalui arbitrase. Selain itu, tindakan yang dilakukan India adalah mengadakan konferensi Inter-Asia di New Delhi 20 sampai 25 Januari 1949. Di dalam konferensi ini dihadiri beberapa negara di Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, Saudi Arabia, Filipina, India, Myanmar, Yaman, dan Irak. Nah, dari delegasi Afrika ini berasal dari Mesir dan Ethiopia. Nah, konferensi ini juga dihadiri utusan dari Australia, sedangkan di Indonesia sendiri dihadiri oleh Sudarsono dan negara peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Nah, berikut dokumentasi hubungan diplomasi yang terjalin antara Indonesia dan India yang didapat dari beberapa surat kabar pada waktu itu. Nah, artikel koran pertama ini adalah foto di mana memperlihatkan kedekatan antara Syahrir selaku Perdana Menteri pada waktu itu dengan Nehru. Kemudian ada sebuah artikel yang dimuat oleh koran Indian Daily Mail yang terbit di Singapura. Ini menceritakan mengenai keberangkatan Sultan Syahrir ke India selaku perwakilan delegasi Indonesia di pertemuan konferensi Inter-Asia. Nah, perjalanan Sultan Syahrir ini dengan menggunakan pesawat khusus yang disewa oleh India. Jadi India sendiri
yang sampai harus menyewakan pesawat khusus untuk Indonesia pada waktu itu, karena mengingat pada waktu itu memang kondisi masih belum aman, terjadi blokade oleh Belanda. Ini adalah berita mengenai keberangkatan Sultan Syahrir ke Konferensi Interasia. Foto selanjutnya ini adalah merupakan kunjungan resmi kenegaraan Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Jawaharlal Nehru ke Indonesia pada tahun 1950. Beliau datang ke Indonesia dengan disambut oleh Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu. Nah, foto selanjutnya ini adalah pidato dari Jawaharlal Nehru yang menginginkan beberapa negara yang hadir dalam konferensi Interasia untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.